Bab 2741 Ubah Komandan. Jadi itulah yang terjadi. Meskipun tentara Erudia mundur pada awalnya, mereka mengubah taktik mereka dan melawan kami sebagai gantinya. Mereka bahkan melecehkan kami di depan sekarang. Tujuan mereka adalah untuk mengevakuasi Gypsdale. Lab of Gods dengan cepat mengerti. Mereka hanya menjaga kota kosong yang tidak berguna bagi mereka. Mereka tidak bisa menggunakannya untuk mengintimidasi siapapun. Meskipun mereka marah dengan itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lanjutkan serangan kami. Selama kita berhasil melewati Gypsdale, akan lebih mudah bagi kita untuk menyerang. Mengenakan biaya. Levi dan yang lainnya sedang berdiskusi di penghalang pertahanan ke-10 ketika mereka tiba-tiba menerima berita bahwa pasukan Lab Dewa sedang menyerbu. Musuh maju jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Semua orang melihat ke arah Levi, mengharapkan dia untuk memerintahkan mundur. Komandan, tolong pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa terus mundur. Kita perlu memikirkan cara yang lebih efektif untuk menghadapinya. Betul sekali. Kami sudah berada di penghalang pertahanan ke-10. Penghalang pertahanan di depan aman karena terletak di laut. Namun, negara kita akan terpengaruh jika kita mundur lebih jauh. Itu berarti menyerah pada satu kekuatan sekutu untuk setiap penghalang pertahanan tempat kita mundur. Meskipun kami berhasil mengevakuasi Gypsdale, kami tidak mungkin melakukan hal yang sama ke puluhan negara lain, kan? Kemana kita bisa mengevakuasi semua orang? Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Memang, meskipun Levi memiliki beberapa ide bagus, itu hanya berguna untuk sementara dan tidak cukup untuk menahan musuh selamanya. Musuh mereka terlalu kuat. Lebih jauh lagi, Levi sudah kehabisan ide, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan tentara adalah mundur. Itu menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Sebagian besar pria mulai merasa bahwa Levi tidak cukup baik untuk mengambil posisi komandan. Meskipun Levi memang mampu, dia tidak dapat menemukan solusi pada saat-saat genting. Karena itu, mungkin mengganti komandan akan menjadi pilihan yang lebih baik. Sebenarnya, itulah yang diinginkan sebagian besar pria. Sementara itu, Levi memiliki kerutan yang dalam di antara alisnya saat dia terus memikirkan solusi. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa membuat Sakroria muncul. Dilihat dari situasi saat ini, kecuali Lab of Gods mengalami pukulan besar atau pasukan musuh benar-benar dikalahkan, Sakroria tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Levi mengerti bahwa jika dia tidak maju dan menunjukkan kartu truf mereka, akan sangat sulit untuk mengalahkan Lab of Gods. Bahkan jika mereka mengumpulkan semua anggota aliansi, itu tetap tidak berguna, dan kebanyakan dari mereka akan mengorbankan hidup mereka. Namun, situasinya mungkin berubah jika Zarain bergabung dengan aliansi mereka. Levi tahu bahwa Zarain memiliki kekuatan yang kuat, meskipun dia tidak yakin sejauh mana kekuatannya. Namun, Zarain telah membuat sikap yang jelas bahwa negara itu tidak akan menyerah atau bergabung dengan aliansi apapun. Karena mendapatkan bantuan dari Zarain tidak mungkin, Levi harus memikirkan pilihan lain. Tapi karena dia belum bisa menemukan ide yang bagus, dia hanya bisa memerintahkan pasukannya untuk mundur ketika berhadapan dengan pasukan Lab Dewa. Levi telah mempertimbangkan situasinya jauh lebih teliti daripada yang lain. Tidak diragukan lagi, satu-satunya cara untuk mengalahkan Lab of Gods adalah mengikuti jejak Levi. Selain Levi, tidak ada orang lain yang tahu bagaimana Lab of Gods disusun dan bahwa kekuatan sebenarnya dari Lab of Gods terletak di Sakroria. Komandan, apakah kamu sudah memikirkan solusi? Apakah kita benar-benar hanya akan terus mundur? Tepat. Haruskah kita mengumpulkan semua kekuatan kita dan menghadapi mereka secara langsung? Semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Levi, menunggu jawabannya. Mundur. Kami hanya akan meninggalkan beberapa pasukan untuk mencoba dan menguras energi dan sumber daya musuh. Kami juga akan mengubur beberapa ranjau darat di bawah tanah di penghalang pertahanan kami sehingga mereka akan meledak ketika pasukan Lab Dewa tiba. Levi memberikan perintahnya. Ketika semua orang mendengar kata mundur, ekspresi kekecewaan muncul di wajah mereka. Mereka telah memberi Levi kesempatan berulang kali untuk menemukan jalan. Namun, meskipun pasukan sudah berada di penghalang pertahanan ke-10, pria itu masih tidak dapat memikirkan solusi. Yang dilakukan tentara hanyalah mundur. Karena itu, semua orang mulai kehilangan kepercayaan pada Levi. Para letnan dengan cepat mengumpulkan semua orang dan berdiskusi secara pribadi. Haruskah kami menyarankan untuk mengganti komandan?
Sepertinya Levi tidak cocok untuk tugas itu. Bab 2742 terus mundur. Awalnya, tentara masih bisa memahami alasan mundur. Namun, para pria tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika situasinya tampaknya berlanjut tanpa batas. Meskipun mereka sudah mundur ke penghalang pertahanan ke-11, Levi tampaknya masih tidak memiliki rencana lain selain terus mundur dan mengganggu pasukan musuh. Itu sangat menyusahkan bagi semua orang. Jika komandan tidak dapat menemukan solusi, tidak ada gunanya menahannya. Siapapun yang bisa memecahkan masalah yang akan segera terjadi seharusnya menjadi komandan. Seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalan dan menunjukkan jalan. Sepertinya kemampuan Levi cukup baik baginya untuk menjadi ahli strategi militer dan bukan komandan. Saya pikir Levi lebih cocok untuk bergabung dengan tim strategi dan menyumbangkan ide sebagai ahli strategi militer. Kita harus memilih komandan baru sebagai gantinya. Bagaimana dengan ini? Mari kita ajukan petisi terlebih dahulu, karena akan memakan waktu lama untuk membuat keputusan. Saat itu, kita mungkin akan semakin mundur di bawah kepemimpinan Levi. Betul sekali. Dia benar-benar bingung sekarang. Yang dia lakukan hanyalah memerintahkan kita untuk mundur. Karena situasinya tampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat, kita seharusnya mengajukan petisi untuk pergantian komandan sekarang. Apakah semua orang setuju dengan itu? Yang setuju, ayo kita lakukan bersama. Sementara itu, Levi sama sekali tidak menyadari bahwa sebagian besar letnan telah mengajukan petisi bersama untuk pergantian komandan. Pria itu masih berpikir keras mencari solusi untuk memancing Sakroria keluar. Aliansi telah meninggalkan penghalang pertahanan ke-10. Segera, pasukan Lap of Gods akan mengejar pasukan mereka yang mundur. Ledakan. Namun, ranjau darat yang ditanam Levi meledak pada saat itu juga, menyebabkan kerugian besar pada pasukan Lap of Gods. Namun, dampak dari ledakan itu masih belum cukup parah untuk menimbulkan kerusakan besar pada musuh. Selanjutnya adalah penghalang pertahanan ke-11, juga penghalang pertahanan terpenting karena menghubungkan 7 negara. Jika tentara tidak mampu menahan penghalang pertahanan itu, 7 negara itu akan berada dalam bahaya. Itu akan sama dengan membuka pintu mereka dan mengundang pasukan Lap of Gods masuk. Jika itu terjadi, Lap of Gods tiba-tiba akan memiliki 7 opsi lagi untuk dipilih. Tidak mungkin aliansi itu bisa mempertahankan ke-7 negara itu secara bersamaan. Semua 7 negara akan berakhir dalam bahaya. Itu bukan hasil yang diinginkan siapapun. Bagaimanapun, semua orang di Gypsdale telah dievakuasi ke 7 negara itu. Itu bukan solusi untuk mengevakuasi negara tanpa henti. Selain itu, telah dilakukan begitu banyak upaya untuk mengevakuasi Gypsdale, yang merupakan negara yang relatif kecil. Mengingat ukuran 7 negara yang lebih besar itu, akan dibutuhkan upaya yang jauh lebih besar untuk mengungsi. Selain itu, mengevakuasi 7 negara berarti membuka lusinan negara lain untuk diserang oleh Lap of Gods. Karena itu, menjaga penghalang pertahanan ke-11 adalah yang paling penting. Itu sama sekali bukan pilihan untuk kehilangan garis pertahanan itu. Musuh yang menembus penghalang pertahanan ke-11 akan berarti bahwa aliansi telah kehilangan sepertiga dari pertempuran. Jika aliansi juga kehilangan kendali atas 7 negara yang dihubungkan oleh penghalang pertahanan ke-11, mereka akan kehilangan separuh pertempuran. Secara teoritis, itu juga berarti bahwa mereka dijamin akan kalah dalam pertempuran. Karena itu, semua orang mendukung untuk terlibat dalam pertempuran hidup atau mati di penghalang pertahanan ke-11. Itu akan menjadi hasil terbaik jika mereka bisa menang. Jika mereka kalah, mereka juga akan menerima kekalahan itu. Tidak peduli apa, aliansi bersikeras untuk tidak melepaskan penghalang pertahanan ke-11. Namun, para letnan tampaknya telah mengetahui strategi Levi. Kemungkinan besar, dia masih belum bisa menemukan solusi. Dia mungkin akan memilih untuk melepaskan penghalang pertahanan ke-11 dan mengevakuasi 7 negara, persis seperti yang dia lakukan di penghalang pertahanan ke-10. Para letnan yakin bahwa Levi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak akan menghadapi Lap Dewa secara langsung, dan selain mengirim pasukan untuk mengganggu musuh, tidak ada yang bisa dilakukan Levi. Memang, setelah mundur ke penghalang pertahanan ke-11, Levi tidak memberi perintah kepada tentara untuk bertarung sampai mati di sana. Sebaliknya, dia menyuruh semua orang untuk berdiri dan menunggu perintahnya. Dilihat dari situasinya, kemungkinan besar Levi akan memberi perintah untuk mundur sekali lagi.
Itu seperti yang diharapkan semua orang. Sambil mengamati pergerakan Lab of Gods, para letnan dengan sabar menunggu keputusan dari petinggi apakah akan mengganti komandan atau tidak. Levi juga ragu-ragu. Dia memahami pentingnya penghalang pertahanan ke-11 dan bertanya-tanya apakah dia harus mengumpulkan semua kekuatan dan pergi keluar dalam pertempuran hidup atau mati atau jika ada solusi lain. Misalnya, terus mundur dan pikirkan rencana lain. Bab 2743 mempertanyakan. Segera setelah itu, pasukan Lab of Gods melewati Gypsdale dan maju lebih dekat ke penghalang pertahanan ke-11. Faktanya, baik Levi dan Lab of Gods sedang menguji air, dan kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Sementara Levi memikirkan rencana untuk memancing Sakroria keluar, Lab of Gods telah menyerang dengan kekuatan penuh untuk memaksa dua entitas misterius Erudia muncul, jika mereka ada, tentu saja. Namun, jelas bahwa Lab of Gods memiliki keuntungan. Mereka maju dengan cara yang agresif sehingga membuat aliansi menjadi panik. Jika situasi yang sama berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum dua entitas misterius Erudia akan dipaksa untuk muncul. Tapi Levi masih bingung mencari solusi. Sakroria telah memerintahkan kita untuk menembus penghalang pertahanan ke-11 mereka bagaimanapun caranya. Ini sangat penting. Musuh diperkirakan akan melakukan pertarungan sengit di sana. Itu akan menjadi pertempuran pamungkas. Sakroria berharap kita bisa mengambil alih pertahanan ke-11 mereka tanpa pembalasan mereka. Sementara itu, Lab of Gods telah menerima perintah untuk meluncurkan serangan agresif pada penghalang pertahanan ke-11. Itu akan menjadi pertempuran yang krusial. Hanya setelah menembus penghalang pertahanan ke-11 mereka dapat memaksa dua entitas misterius Erudia untuk muncul. Karena itu, Tuan X secara pribadi mengawasi pertempuran itu. Sudah waktunya bagi Lab of Gods untuk melepaskan kekuatan penuhnya dalam pertempuran penting itu. Segera, Tuan X tiba bersama seorang pejuang dan membawa beberapa senjata ampuh bersamanya. Selain barisan depan pasukan Lab of Gods, pasukan lain juga sudah mulai berkumpul. Lab of Gods tidak terburu-buru untuk menyerang karena mereka harus terlebih dahulu mengumpulkan semua kekuatan mereka sebelum terlibat dalam pertempuran pamungkas. Suasana dipenuhi dengan ketegangan pada pertempuran yang akan datang. Rasa penindasan yang tak terlukiskan di udara paling dirasakan oleh para prajurit aliansi yang menjaga penghalang pertahanan ke-11. Semua orang mendiskusikan masalah ini sambil merasa gelisah. Sementara musuh secara aktif membuat persiapan untuk bentrokan, tidak ada gerakan di pihak mereka. Tentu, itu menyebabkan para prajurit panik. Ada apa dengan komandan kita? Apakah dia belum menemukan solusi? Musuh sudah ada di depan pintu kita. Mungkinkah dia berpikir untuk mundur lagi? Kita semua akan mati jika dia terus melakukan itu. Saya tidak berpikir dia cocok untuk menjadi komandan kami. Kita harus meminta orang lain untuk melakukannya. Petik 2. Sepertinya banyak orang yang kesal padanya. Tepat sebelum pertempuran pamungkas akan pecah, suara ketidakpuasan tentang kepemimpinan Levi bisa terdengar di mana-mana. Hampir semua orang di aliansi membicarakannya. Lagi pula, aliansi itu adalah kombinasi kekuatan dari berbagai negara dan tidak hanya terdiri dari tentara Erudia. Anggota aliansi yang bukan dari Erudia tidak akan mengabdi pada Levi karena mereka tidak menyadari kontribusi besar pria itu kepada Erudia, menyelamatkan negara dari waktu ke waktu. Mereka hanya yakin dengan apa yang telah mereka alami, yaitu bahwa Levi tidak dapat menemukan solusi dan tidak mampu memimpin mereka. Jika itu masalahnya, pemimpin aliansi harus diubah. Ketidaksenangan di antara para letnan bahkan lebih besar daripada di antara para prajurit. Emosi negatif memuncak. Mereka tinggal selangkah lagi untuk berbicara dengan Levi secara langsung. Aku yakin Levi berniat melanjutkan strategi mundurnya. Dia akan meninggalkan penghalang pertahanan ke-11 dan mengevakuasi 7 negara di belakang kita. Kata salah satu letnan. Itu sudah pasti. Bagaimanapun, 7 negara dan penghalang pertahanan ke-11 itu tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bahkan jika kita kehilangan mereka, Levi dan Erudia tidak akan menderita kerugian apapun. Iya, itu benar. Levi hanya peduli pada Erudia dan tidak ada yang lain. Dia hanya menggunakan bangsa dan orang-orang kita sebagai kelinci percobaan dan objek pengorbanan. Jika Erudia terkena dampak langsung, aku yakin dia tidak akan memerintahkan kita untuk mundur tapi malah akan bertarung dengan musuh. Tepat. Tentu saja dia tidak akan panik. Orang-orang dan kekuatan kitalah yang sekarang kita kalahkan,
bukan milik Erudia. Kita tidak bisa terus mengorbankan negara dan orang-orang kita untuk memberinya waktu untuk menemukan solusi. Tidak peduli apa, kita harus melindungi penghalang pertahanan ke-11. Kita pasti akan kalah dalam pertempuran jika kita menyerah. Para letnan bergiliran mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Ayo pergi. Kita perlu bertanya kepada Levi apa rencananya. Iya, bahkan jika dia belum mengambil keputusan, kita perlu memaksakan keputusan darinya. Sangat cepat, lusinan letnan mencapai konsensus. Mereka menuju ke pusat komando di mana Levi akan menanyainya tentang keputusannya. Bab 2744 Apa Sakroria yang diwaspadai? Melihat lusinan letnan yang baru saja bergegas, Levi tercengang. Dia masih meneliti dan memikirkan solusi, sambil menunggu pembaruan. Lab of Gods pasti menanam mata-mata yang menyamar di sisi mereka. Secara alami, Levi akan mengirim beberapa mata-mata untuk menyusup ke kamp musuh juga. Dia sedang menunggu pembaruan dari mata-mata ini. Keputusannya akan dibuat sesuai dengan keadaan di lapangan. Dia tidak menyangka para letnan begitu tidak sabar untuk bergegas menginterogasinya. Komandan, pasukan Diviniteria sedang mengumpulkan kekuatan mereka. Kami hanya bertemu pelopor mereka sebelumnya. Sekarang pasukan mereka berkumpul bersama, mereka akan menjadi yang paling kuat. Segera, mereka akan menembus penghalang pertahanan ke-11. Apa rencanamu? Kami panik sekarang. Tolong, buat rencana agar kami bisa bersiap dengan cepat. Tuntut sisanya saat mereka menatap Levi dengan saksama. Namun, Levi hanya mengerutkan kening. Yah, aku belum memutuskan. Aku harus menunggu sebentar. Dia masih menunggu lebih banyak berita sebelum membuat rencana yang lebih spesifik. Lagi pula, karena Lab of Gods membuat langkah besar, pasti ada sesuatu yang lain di baliknya. Mungkin, mereka mungkin punya berita tentang Sakroria. Hah, Anda belum memutuskan. Petik 2. Semua orang terkejut. Mereka mengetuk pintu kita, namun kamu belum memutuskan. Lab of Gods akan segera menyerang. Sebenarnya, sudah terlambat bagi kita untuk melakukan persiapan sekarang. Ini benar-benar tidak ideal bahwa Anda belum membuat keputusan. Selanjutnya, penghalang pertahanan ke-11 sangat penting. 7 negara di belakang kita telah memutuskan bahwa mereka tidak akan menyerah atau mundur. Semua orang mulai menganalisis situasi saat ini, sehingga mereka dapat menekan Levi. Komandan, berdasarkan pendapat kolektif kita, yang terbaik adalah jika kita memusatkan semua pasukan sekutu di penghalang pertahanan ke-11. Biarkan itu menjadi pertempuran yang menentukan dengan Lab of Gods. Kita semua bersama-sama, bahkan jika kita kalah, tidak ada yang akan mengeluh. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar dalam kekuatan. Petik 2. Iya, semua orang bersatu. Kami bukan satu negara, kami adalah aliansi. Melihat situasi saat ini, kita tidak boleh menyerah pada 7 sekutu kita di belakang kita. Haruskah kita bertarung, Komandan? Bolehkah kita? Semua orang menekan Levi untuk melanjutkan pertarungan ini sampai mati. Namun, dia mengerutkan kening. Kita tunggu dulu. Beri aku setengah jam. Levi menginstruksikan semua orang untuk pergi. Mereka pergi, tetapi terus mengelilingi pusat komando tempat Levi berada. Saat mereka menunggu dengan penuh semangat untuk keputusan terakhirnya, waktu terus berjalan. Ketika setengah jam hampir berlalu, Levi menerima berita dari mata-matanya. Hah, Lab of Gods mewaspadai 2 entitas misterius dari Erudia, sampai-sampai Sakroria masih enggan mengungkapkan dirinya. Faktanya, keberadaan Sakroria adalah untuk mempersiapkan 2 entitas misterius. Ketika Levi akhirnya menerima pesan itu, dia mengerti segalanya. Kedua belah pihak sedang menguji tanah, termasuk Lab of Gods. Leviathan juga dimaksudkan untuk menguji 2 entitas misterius ini di Erudia. Namun, menurut Intel, 2 entitas misterius ini bahkan mungkin tidak ada. Tetap saja, Sakroria masih waspada terhadap mereka. Petunjuk ini membuat segalanya lebih mudah. Levi tersenyum. Langkah selanjutnya adalah mengklarifikasi dengan Dragonites dan The Cardinal Hall apa kedua entitas misterius itu, dan apakah mereka ada. Akan lebih baik jika mereka ada. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi melawan Lab of Gods dan Sakroria. Jika mereka tidak ada, dia akan memikirkan cara untuk memancing Sakroria keluar. Itu adalah solusi lainnya. Namun, itu bagus sekarang karena mereka berada di jalur yang benar. Karena waktu diperlukan untuk membuat persiapan,
mereka tidak boleh terlibat dalam pertempuran berikutnya. Mereka harus meminimalkan korban dan kematian. Dengarkan perintahku. Segera, para letnan masuk dan menatap Levi dengan saksama, menunggu keputusannya. Sampaikan perintahku. Menyerah pada penghalang pertahanan ke-11. Beritahu 7 negara di belakang kita untuk mundur. Petik 2. Bab 2745 kamu tidak akan segera menjadi komandan. Ketika Levi mengatakan itu, semua orang terdiam. Apakah ini? Mereka telah menunggu selama setengah jam, berpikir bahwa Levi akan mengerahkan pasukan untuk pertempuran terakhir ini. Mereka hampir melolong kegirangan, namun ternyata mereka disuruh mundur. Setelah menekan Levi dan memberinya waktu setengah jam untuk memikirkannya, itulah keputusannya. Dia bahkan ingin 7 negara di belakang mereka pergi seperti Gypsdale. Ini, semua orang tercengang. Setelah menunggu begitu lama, itulah hasilnya. Lusinan letnan berdiri lumpuh di tanah. Waktu yang lama berlalu, tetapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menatap Levi lekat-lekat. Hah, kenapa kalian semua masih linglung? Kerjakan tugasmu sekarang. Bukankah aku sudah menjelaskan diriku sendiri? Tanya Levi sambil balas menatap mereka. Namun, semua orang hanya berdiri di sana dengan tenang, mata mereka melebar kaget. Hah, apa yang terjadi? Levi bertanya lagi. Tidak ada yang menjawab. Tempat itu sangat sunyi. Tak satu pun dari mereka pergi untuk melaksanakan perintah Levi. Apa yang sedang kamu lakukan? Berbicara, teriak Levi dengan marah. Maaf, Komandan. Kami tidak dapat menerima keputusan Anda. Letnan dari Siperia adalah yang pertama melangkah maju. Ya, kami tidak bisa menerima ini. Penghalang pertahanan ke-11 sangat penting. Kita tidak boleh menyerah untuk itu. 7 negara di belakang kita juga tidak boleh mundur. Petik 2. Kita harus terlibat dalam pertempuran hidup atau mati di penghalang pertahanan ke-11. Semua orang menatap Levi secara bersamaan. Komandan, tolong beri perintah untuk membiarkan pasukan sekutu bertarung di penghalang pertahanan ke-11. Komandan, tolong beri perintah untuk membiarkan kami bertarung sampai mati di penghalang pertahanan ke-11. Teriak semua orang serempak. Mereka tidak meminta Levi untuk melakukannya, sebaliknya, mereka memaksa Levi untuk mengeluarkan perintah untuk pertempuran terakhir. Levi merasa marah karena ditekan oleh mereka. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Saya menginstruksikan Anda untuk menarik pasukan kembali. Apakah saya komandan, atau Anda komandan? Apakah Anda menolak untuk mengakui saya sebagai komandan Anda lagi? Tegur Levi. Jika Anda masih memperlakukan saya sebagai komandan Anda, patuhi perintah saya dan penuhi tugas yang saya berikan kepada Anda. Saya berjanji bahwa saya akan mencapai kemenangan dengan biaya seminimal mungkin. Petik 2. Dia benar. Jika mereka mematuhi rencana Levi untuk terus mundur, mereka bisa meminimalkan korban. Pada hitungan ketiga, tersesat dan lakukan tugasmu. Jika tidak, Anda akan melanggar perintah saya dan saya akan bertindak sesuai dengan hukum militer. Teriak Levi. Namun, tidak ada yang bergeming. Mereka berkata secara bersamaan, jika Anda mengeluarkan perintah untuk berperang sampai mati, kami akan tetap memperlakukan Anda sebagai komandan. Kami akan menghormati Anda dan mematuhi perintah Anda. Namun, jika Anda menginstruksikan kami untuk mundur, kami mohon maaf karena kami tidak dapat mengikuti perintah Anda. Kami juga akan berhenti memperlakukanmu sebagai komandan kami. Iya, komandan kita seharusnya berguna pada saat yang paling kritis. Dia seharusnya memimpin kita dalam pertempuran terakhir, bukan untuk terus mundur. Melawan musuh bukan hanya urusan Erudia sendiri, ini menyangkut semua orang di pasukan sekutu. Anda tidak dapat memenangkan waktu untuk Erudia dengan menggunakan kerugian kami. Petik 2. Kami menginginkan seorang komandan yang adil, bukan seseorang yang akan berprasangka buruk terhadap suatu bangsa tertentu. Dia seharusnya memperlakukan setiap bangsa sebagai miliknya. Kamu tidak bisa terus mundur dan menghindar dari pertempuran hanya demi Erudia. Semua orang melampiaskan frustrasi dan ketidakpuasan yang selama ini mereka sembunyikan. Levi tertawa. Apakah kalian semua benar-benar akan berhenti mengakui saya sebagai komandan Anda? Apakah Anda akan memulai pemberontakan? Namun, saya masih memiliki keputusan akhir dalam berbagai hal. Saya komandan, jadi kalian semua harus mematuhi saya. Terlepas dari instruksi apa yang saya berikan, Anda harus melaksanakannya. Saat Anda tidak mematuhi perintah saya, Anda akan melanggar aturan.
Kalau begitu, aku harus menghukummu. Kamu benar. Komandan memiliki posisi tertinggi di antara kita semua, jadi kita harus mendengarkan komandan. Namun, Anda tidak akan segera menjadi komandan. Semua orang menjawab. Levi mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bab 2746 Undangan dari Markas Besar. Dia memiliki perasaan yang tidak tenang. Orang-orang bodoh ini akan merusak rencana dan membuat keributan besar. Jika mereka ingin mengganti komandan, itu akan menjadi masalah besar. Sepertinya orang-orang bodoh ini benar-benar berencana untuk melakukan itu. Kami sudah lama menandatangani petisi untuk meminta pergantian komandan. Namun, kami telah memantau kinerja Anda selama ini. Jika melakukan pekerjaan dengan baik, Anda dapat terus menjadi komandan. Namun, kami selalu kecewa. Ketika Anda berhadapan dengan musuh, Anda selalu gagal memikirkan solusi yang baik. Yang Anda tahu hanyalah terus melecehkan dan mundur. Anda tidak punya rencana konkret. Kami telah kehilangan 10 penghalang pertahanan kami, tetapi Anda masih kehilangan solusi. Ini membuktikan bahwa kamu tidak berdaya melawan Lab of Gods. Di hadapan kekuatan absolut, trik atau plot apapun tidak berguna. Kita hanya bisa melawan mereka dengan kekuatan kasar kita. Semua orang berbicara dengan panas, bahkan menyebutkan bahwa mereka akan mengganti komandan. Kami tidak menyangkal kemampuan Anda untuk memimpin kami sebagai komandan. Kami semua sangat terkesan dengan Anda sebelumnya. Namun, karena Anda masih tidak dapat memikirkan solusi selama momen kritis seperti itu, kami tidak punya pilihan selain mengganti Anda dengan seseorang yang lebih mampu. Petik 2. Levi memprotes dengan cemas, percayalah. Semuanya di bawah kendali saya. Aku hanya butuh waktu. Namun, saya dapat berjanji bahwa cedera atau kerugian apapun akan diminimalkan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menghindari merugikan salah satu negara. Percayalah, aku punya segalanya di bawah kendali. Orang-orang yang mengerti saya akan tahu bahwa saya tidak akan pernah terburu-buru berkelahi tanpa persiapan. Beberapa orang yakin ketika Levi mengatakan itu. Lagi pula, ada beberapa orang yang pernah berinteraksi dengan Levi sebelumnya dan memahaminya dengan baik. Mereka ragu-ragu setelah mendengar kata-katanya. Haruskah kita mempercayai Levi? Bagaimana jika dia punya solusi? Jika kita melucuti dia dari posisi komandannya secara sembrono, kita mungkin menderita kerugian besar. Saya tidak peduli apakah Anda punya solusi atau tidak. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda dapat menjaga penghalang pertahanan ke-11 dan 7 negara di belakang kami, kata salah satu dari mereka langsung. Orang itu tidak peduli tentang banyak hal itu, dia juga tidak mau mendengarkan semua omong kosong itu. Semua orang tahu cara menggertak, tetapi prioritasnya adalah apakah dilema langsung dapat diselesaikan. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Levi ketika orang itu menanyakan itu. Selama rencana Levi bisa melindungi penghalang pertahanan, semua orang akan tetap mau mengikuti jejaknya. Namun, Levi menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi itu harus jatuh. Aku masih butuh waktu. Oleh karena itu, kita harus menyerah pada penghalang pertahanan ke-11 dan 7 negara di belakang. Namun, kami akan merebut kembali kendali atas mereka dengan sangat cepat. Semua orang kecewa setelah mendengar apa yang dia katakan. Pada saat kritis seperti itu, mereka tidak bisa menunggu dengan diam lagi. Pertempuran itu harus diperjuangkan. Jika Levi terus berusaha menghindari konflik, tidak ada yang akan mendukungnya. Mereka menerima kabar bahwa Lab of Gods akan menyerang 5 atau 6 jam kemudian. Itu adalah waktu yang sangat singkat. Bagaimanapun, pasukan sekutu membutuhkan waktu untuk bersiap jika mereka harus mempersiapkan diri untuk pertempuran. Senjata super harus diangkut juga. Menatap semua orang, Levi tertawa dan berkata, "Sekarang, aku masih komandan. Anda semua harus mematuhi saya, bahkan jika Anda tidak mau. Setiap pembuat onar akan segera ditahan." Petik 2. Keributan pecah segera setelah dia berbicara. Para letnan semua ketakutan. Apapun yang terjadi, Levi tetaplah komandannya, jadi dia memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengatur segalanya. Tidak ada gunanya bagi mereka jika mereka tidak mematuhi perintahnya. Seseorang, datang ke sini. Ketika Levi mengeluarkan perintah, bawahannya yang paling setia bergegas mendekat. Jika ada yang tidak mematuhi perintah saya, kunci orang itu segera. Sebagai komandan, saya memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Dipahami. Levi mengalihkan pandangannya ke yang lain.
Bahkan jika kamu tidak mau mengikuti perintahku, kamu masih harus bertanggung jawab kepadaku. Tepat ketika semua orang merasa bimbang, Levi tiba-tiba menerima undangan panggilan video dari kantor pusat. Markas besar terdiri dari Dragonites dan organisasi dari berbagai negara. Sekarang setelah mereka mengadakan konferensi video, Levi merasakan sedikit kegelisahan. Namun, dia tetap menerima ajakan panggilan video tersebut. Bab 2747 Tuan Titan. Semua pemimpin hadir dalam panggilan video. Max adalah perwakilan untuk Erudia. Komandan, kami mengundang Anda ke konferensi video ini untuk membahas pengangkatan kembali komandan. Pasukan Divinitria sedang berkumpul dan akan segera melancarkan serangan. Pasukan sekutu harus menjaga penghalang pertahanan paling kritis. Apakah Anda masih kehabisan ide? Apakah kamu masih akan mundur? Tanya Craig atas nama semua orang. Levi mengangguk. Menurut rencanaku, kita harus mundur untuk saat ini. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dengan Divinitria. Petik 2. Dipahami. Di sisi lain dari panggilan video, kegemparan besar pecah saat orang-orang membicarakan satu sama lain. Tampak kekecewaan di wajah mereka. Semua orang masih tidak percaya ketika mereka menerima begitu banyak permintaan letnan untuk mengganti komandan, jadi mereka ingin bertanya kepada Levi secara pribadi. Namun, inilah hasilnya. Dia tidak punya solusi bagus untuk berurusan dengan Divinitria, bahkan, dia tidak punya solusi sama sekali. Sebaliknya, dia terus menundanya. Tidak ada yang bisa membuang waktu lagi. Kalau begitu, saya sarankan kita mengganti komandan menjadi seseorang yang lebih mampu. Demi keadilan, mari kita memberikan suara. Tentu, angkat tangan Anda jika Anda setuju untuk mengganti komandan. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para perwakilan mengangkat tangan mereka satu demi satu. Selain Craig dan perwakilan lain yang berhubungan baik dengan Erudia, kebanyakan dari mereka mengangkat tangan setuju untuk mengganti komandan. Hasilnya jelas. Levi tidak akan lagi menjabat sebagai komandan. Namun, dia bisa bergabung dengan tim strategi sebagai ahli strategi militer. Craig mengumumkan hasilnya. Ya, Levi bisa bergabung dengan tim strategi. Itu adalah tempat yang paling cocok untuknya. Saya setuju dengan saran ini. Saya juga setuju. Mayoritas setuju untuk membiarkan Levi bergabung dengan tim strategi sebagai ahli strategi militer. Kandidat lain akan ditunjuk sebagai komandan sebagai gantinya. Ketika para letnan di pusat komando melihat bahwa Levi telah dicopot dari posisinya sebagai komandan, mereka hampir bersorak untuk merayakannya. Ini bagus. Setelah kehilangan gelar sebagai komandan, Levi masih relatif tenang. Dia sudah mengharapkan hasil ini ketika dia menerima undangan ke konferensi video. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sekelompok orang bodoh ini, akan ada begitu banyak korban nanti. Perwakilan di ujung lain mulai mencalonkan komandan baru. Total ada 6 calon. Komandan dipilih melalui pemungutan suara. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunjuk Titan Lord of Siberia, Lovsky, untuk menjadi komandan berikutnya. Dia adalah pilihan terbaik berikutnya selain Levi. Lebih penting lagi, dia sangat terampil dalam bertarung. Bahkan, ia mendapat julukan sebagai Raja Titan karena keterampilannya yang sempurna. Segera, Tuan Titan, yang tingginya hampir 2 meter, tiba dengan bawahannya. Para letnan membungkuk padanya. Melihat Levi, Raja Titan meyakinkannya, jangan marah, Raja Mahkota dari Erudia. Anda akan tetap menjadi bagian dari tim strategi saya sebagai ahli strategi militer utama. Ada banyak hal yang harus saya konsultasikan dengan Anda. Levi terkekeh. Kalau begitu, saya sarankan Anda untuk menyerah pada penghalang pertahanan ke-11 dan 7 negara di belakang. Mundur segera. Titan Lord tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Dia mengejek, sepertinya kamu belum menyadari kesalahanmu sendiri, Raja Mahkota. Anda belum mengerti mengapa Anda diganti. Petik 2. Mengabaikan Levi, dia mengumumkan kepada para letnan, sampaikan perintahku. Semua pasukan, senjata, peralatan, dan kartu truf pasukan sekutu harus dikonsentrasikan di penghalang pertahanan ke-11 secepat mungkin. Kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi kita harus cepat. Sebelum pasukan Divinitria menyerang, segala persiapan harus dilakukan. Saya bertekad untuk bertarung sampai mati di penghalang pertahanan ke-11 dengan Divinitria.
Kami tidak punya pilihan lain, satu-satunya cara adalah menghadapi pertempuran ini secara langsung. Para letnan sangat senang setelah mendengar perintah Raja Titan. Iya, Komandan. Iya, Komandan. Bab 2748 Levi menjadi ahli strategi militer. Pertarungan sampai mati. Pertarungan sampai mati. Semua orang mengepalkan tangan mereka ke udara dan bersorak. Para letnan semuanya adalah pejuang berdarah panas, pemberani dalam menghadapi perang. Mereka sama sekali tidak takut mati, bahkan, mereka ingin mati di medan perang. Mereka melolong seperti serigala. Retret Levi yang konsisten telah membuat mereka gila. Mereka berpikir bahwa dia terlalu konservatif. Pertarungan yang mereka lakukan sangat memalukan sehingga keluhan mereka terhadap Levi menumpuk. Di sisi lain, Titan Lord adalah tipe orang yang bergegas ke pertempuran secara langsung, tidak menggunakan apapun selain kekuatan kasar. Semua orang mulai gelisah saat dia mengeluarkan perintahnya. Mereka semua telah dimenangkan oleh karismanya, benar-benar diyakinkan olehnya. Ini adalah komandan yang mereka inginkan. Meskipun dia tidak memiliki solusi untuk situasi ini, dia rela berjuang sampai mati. Meskipun Diviniteria sangat kuat, pasukan sekutu juga sama kuatnya. Tidak perlu takut, kami akan segera melaksanakan perintahmu. Para letnan pergi untuk membuat persiapan dengan penuh semangat. Sebelum mereka pergi, mereka menatap Levi dengan penuh arti. Dia tidak tahu apa yang mereka coba katakan. Mungkin, ada sedikit ejekan yang terlibat. Lihat dia, lalu lihat dirimu sendiri. Setelah para letnan mengumumkan kepada para prajurit bahwa mereka akan bertarung sampai mati, semua orang menjadi gempar. Mereka bisa merasakan darah dan adrenalin mengalir deras di nadi mereka. Di bawah kepemimpinan Levi, mereka telah menekan diri mereka sendiri. Sekarang setelah mereka akhirnya bisa bertarung habis-habisan, mereka semua bersorak atas nama Raja Titan. Seolah-olah semua orang sudah gila. Setelah menerima perintahnya, pasukan sekutu mulai mengirim prajurit dan senjata mereka yang lebih elit. Erudia juga mengirim peralatan terbaik dan tentara terkuat mereka, termasuk semua senjata paling kuat. Ketika pasukan sekutu didirikan, semua orang berjanji untuk tidak menyembunyikan apapun. Dalam sekejap, negara-negara mulai mengangkut semua yang mereka miliki ke penghalang pertahanan ke-11. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dan menakutkan. Titan Lord juga cukup mampu. Dia tidak hanya melihat gambar besar, tetapi juga memperhatikan detail yang teliti. Sambil menganalisis pasukan musuh, dia mulai menyiapkan daya tembak dari sisinya. Dia bahkan meminta Levi untuk memberikan beberapa ide, seperti bagaimana menyerang dan bertahan. Levi tidak punya pilihan selain membantu Titan Lord. Dia merancang beberapa rencana pertempuran dan memasukkan industri maya dan organisasi suci di dalamnya. Itu akan meningkatkan peluang mereka untuk menang, sambil meminimalkan korban. Segera, Levi, bersama tim strategi dan Titan Lord, selesai menyiapkan rencana pertempuran. Setelah prajurit dan senjata pasukan sekutu tiba, mereka semua dikerahkan ke posisi masing-masing. Levi pergi setelah menyelesaikan semuanya. Meskipun dia telah kehilangan posisinya sebagai komandan dan akan menjadi kurang nyaman untuk melakukan sesuatu, dia masih harus mengambil tindakan. Langkah pertamanya adalah bergegas kembali ke Erudia dan menanyakan Dragonites dan The Cardinal Hall tentang dua entitas misterius. Dia ingin memastikan apakah itu benar. Segera setelah Levi pergi, Raja Titan diberitahu tentang hal itu. Apa? Ahli strategi militer utama telah menghilang. Saya yakin dia sangat takut mati sehingga dia tidak mau tinggal di garis depan. Petik 2. Itu mungkin. Kalau tidak, mengapa dia terus mundur ketika dia masih menjadi komandan? Petik 2. Iya, saya menyadari sejak lama bahwa dia adalah yang tercepat untuk melarikan diri setiap saat. Sampai sekarang, Levi belum pernah bertatap muka langsung dengan Lab of Gods. Semua orang menyuarakan pendapat mereka, berpikir bahwa Levi tidak berani berada di garis depan karena dia takut mati. Titan Lord mengejek dengan dingin. Itu tidak penting lagi. Yah, dia memiliki bakat untuk berperang. 4 taktik tempur yang dia buat untuk kita luar biasa. Karena kami menginginkan dia terutama untuk taktik pertempurannya, ketidakhadirannya tidak masalah lagi. Lagi pula bukan dia yang memerintah. Iya, dengan Anda memimpin kami pasti akan menang. Petik 2. Pasukan sekutu bertindak cepat. Segera, kartu truf semua orang tiba dan diarahkan ke posisi yang telah disiapkan Raja Titan untuk mereka.
Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu pasukan Diviniteria dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Bab 2749 menemukan jawabannya. Pada awalnya, semua orang telah mendengar betapa kuatnya Diviniteria. Jika pertempuran itu hilang, maka seluruh dunia akan hancur. Sebenarnya, semua orang masih takut pada Diviniteria. Bagaimanapun, mereka terlalu kuat. Apalagi Levi dan anak buahnya kehabisan ide. Bahkan mereka yang datang sebagai cadangan takut Diviniteria. Namun, sejak tiba di sana, mereka menyadari kekuatan mereka sangat kuat sebagai sekutu. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan saat lebih dari 10 negara mengungkapkan kartu truf mereka. Jumlah tentara, senjata, dan bentuk dukungan lainnya terlalu banyak. Yang terpenting, setiap organisasi bersedia untuk keluar semua kali ini, mengungkapkan semua yang mereka miliki. Dengan semua sumber daya mereka digabungkan, sepertinya mereka memiliki sumber daya 100 kali lebih banyak daripada lawan dalam setiap aspek. Mungkin kualitas mereka tidak setara dengan lawan, tetapi mereka jauh di depan dalam hal jumlah. Melihat penghalang pertahanan ke-11 yang diperkuat dengan lebih dari 10 pangkalan operasi, semua orang merasa sangat lega. Ketakutan mereka terhadap Diviniteria telah lenyap dalam sekejap. Sebenarnya, ketakutan mereka datang dari kurangnya daya tembak. Dan sekarang, mereka memiliki lebih dari cukup, sampai-sampai itu sedikit menakutkan. Bahkan Lovsky pun terkejut dengan kabar tersebut. Dia belum pernah bertempur di mana dia berada di ujung yang kaya. Dengan semua sumber daya ini, dia tidak takut apapun. Meskipun demikian, dia masih bingung tentang sesuatu. Dia tidak mengerti apa yang ditakuti Levi ketika aliansi telah membuat mereka begitu kuat. Kenapa dia tidak memulai pertempuran? Semua orang terkejut begitu mereka mengetahui betapa kuatnya aliansi itu. Tidak ada yang menyangka kekuatan mereka begitu besar. Segera, Lab of Gods menerima berita itu, dan mereka juga mendapat kejutan dalam hidup mereka. Biasanya, mereka akan menahan diri untuk mengungkapkan kekuatan mereka. Sepertinya mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki sekarang karena mereka dalam bahaya. Dengan aliansi, lawan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi saat Titan Lord dari Siperia telah menggantikan Levi sebagai komandan. Kata seseorang. Semua orang di Lab of Gods dipenuhi dengan kengerian, melihat betapa kuatnya aliansi itu. Itu lebih kuat dari yang mereka duga. Tiba-tiba Pak X tertawa. Ini bagus. Ini benar-benar hebat. Posisi Levi sebagai komandan berubah. Ini adalah berita bagus. Meskipun Levi terus membuat pasukannya mundur, gangguan kecilnya telah menyebabkan banyak kerusakan pada kami. Yang terpenting, kami telah membuat kerugian besar ketika kami bahkan tidak melihatnya secara langsung. Selain itu, saya tahu dia memiliki lebih banyak skema di lengan bajunya. Bahkan jika kita menang pada akhirnya, kita pasti akan banyak menderita di bawah tangan Levi. Kami bahkan akan kehilangan banyak tentara. Matanya menyala. Kami tidak takut melawan aliansi. Untuk lebih spesifiknya, kami telah memimpikannya mereka mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk bertarung bersama kami. Hanya saja mimpi kami tidak menjadi kenyataan. Dan sekarang, posisi Levi sebagai komandan akhirnya berubah. Surga pasti membantuku. Lovsky selalu menjadi orang yang suka berperang. Dia pasti akan mengerahkan segalanya untuk bertarung dengan kita. Ini bagus sekali. Setelah mengetahui komandan telah berubah, semua orang mulai tertawa. Satu-satunya ketakutan mereka adalah bahwa aliansi tidak akan bertarung dengan mereka. Dan sekarang, itu diselesaikan. Kita hampir selesai mengumpulkan kekuatan kita, kan? Pak X bertanya. Iya, mereka semua berkumpul. Oke, tunggu perintah saya untuk menyerang. Saya akan melaporkan situasinya ke Sakroria dan mendapatkan keputusan mereka tentang ini. Petik 2. Kedua belah pihak sudah selesai mempersiapkan diri. Pertempuran besar akan segera meletus. Faktanya, itu akan menjadi pertempuran abad ini yang belum pernah dilihat siapapun. Semua pihak kecuali Zarain, yang memiliki jumlah prajurit paling sedikit, telah mengirimkan setiap tenaga yang mereka miliki. Sementara itu, begitu Levi bergegas ke Erudia, dia mengumpulkan 4 anggota teratas Dragonites, Daxon dari The Cardinal Hall, dan orang-orang kuat lainnya. Bukankah kamu seharusnya menjadi ahli strategi militer di garis depan? Pertempuran akan segera dimulai. Kenapa kamu masih di sini? Seseorang di antara kerumunan bertanya, penasaran. Garis depan tidak membutuhkan saya lagi. Karena itu,
Aku akan menangani masalahku sendiri, jawab Levi. Kata-katanya membuat semua orang menatapnya dengan bingung. Levi dengan cepat melanjutkan, tujuanku mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk mengajukan pertanyaan. Bab 2752 Entitas Misterius. Hah? Apa pertanyaannya? Cepat beritahu kami. Aku sudah penasaran. Tatapan penasaran semua orang tertuju pada Levi. Aku dengar ada dua entitas legendaris di Erudia. Rupanya, mereka di atas segalanya dan sangat kuat. Faktanya, mereka sangat kuat sehingga Lab of Gods pun takut pada mereka. Levi melirik kerumunan dan bertanya, jadi, apakah semua orang tahu entitas legendaris ini? Iya, para anggota teratas Dragonites bingung. Jelas bahwa mereka tidak mengetahuinya. Lagi pula, mereka berasal dari era modern, bukan yang lebih tua. Jika seseorang tidak memiliki kebiasaan membaca beberapa arsip dengan sengaja, mereka tidak akan mengetahui dua keberadaan itu. Anehnya, ekspresi muram muncul di wajah Dakson dan beberapa orang lainnya. Aku pernah mendengar sedikit tentang dua entitas misterius, tapi itu tidak banyak karena itu hanya legenda. Rupanya, mereka adalah klerik dari Senhal atau semacamnya. Dan keterampilan kultivasi mereka luar biasa, sangat kuat sehingga mereka tampak seperti dewa. Tapi kemudian, itu semua berdasarkan legenda. Saya tidak tahu banyak. Secara umum, itu seharusnya tidak nyata karena itu hanya legenda. Apalagi legenda itu sudah ada sejak lama. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak meninggalkan jejak apapun, gumam Dakson. Meskipun demikian, Levi percaya pada legenda semacam ini. Sepertinya tidak ada penjelasan lain untuk mentornya. Dia seharusnya lebih kuat dari semua orang di dunia ini, kan? Dia mungkin saja salah satu dari dua entitas misterius. Ini pasti sebuah kemungkinan. Ngomong-ngomong, saya pikir pengadilan manifest harus tahu sesuatu tentang ini. Kita bisa bertanya kepada mereka, saran Dakson. Itu benar. Ada kemungkinan bahwa pengadilan manifest tahu lebih banyak tentang itu daripada dia. Karena ini penting, kami akan segera memeriksa arsipnya. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Anggota teratas Dragonites lainnya bersedia membantu. Setelah itu, Levi langsung mengikuti Dakson ke The Cardinal Hall untuk menemui The Manifest Court. Mereka akan bertanya kepada mereka tentang dua entitas misterius Erudia. Ketika The Manifest Court mendengar pertanyaan Levi, mereka tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Keheningan berlangsung lama, yang membuat Levi terkejut. Jelas bahwa pengadilan manifest mengetahuinya. Jadi ini yang mereka takutkan. Mereka juga maha tahu. Aku tidak percaya mereka tahu tentang ini juga. Setelah lama terdiam, pengadilan manifest akhirnya menjawab, sekarang setelah Anda menyebutkan legenda itu sebenarnya ada hubungannya dengan rahasia yang telah dilindungi Eragon. Tapi itu semua hanya legenda. Dan kami telah memeriksanya sebelumnya. Tidak ada hubungan di antara mereka. Dakson sangat bersemangat. Hah? Ini terkait dengan rahasia yang dilindungi Eragon. Iya, rahasianya ada. Hal yang sama berlaku untuk legenda dua entitas misterius. Namun, kami belum menemukan apa hubungannya sampai sekarang. Legenda itu nyata. Itu benar-benar ada. Levi bertanya dengan tergesa-gesa. Sebuah suara terdengar dari dalam lagi. Maaf, kami juga tidak tahu. Kami tidak dapat menemukan apapun. Tetapi setelah penyelidikan yang lama, tampaknya tidak ada jejak kedua entitas yang muncul di Erudia. Satu-satunya kesimpulan yang dapat kami berikan kepada Anda adalah bahwa mereka hanya ada dalam legenda dan tidak dalam kehidupan nyata. Atau mungkin Anda bisa mengatakan bahwa The Manifest Court tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah kedua entitas misterius itu bukan legenda. Oleh karena itu, kami percaya mereka tidak ada. Mendengar itu, Levi kecewa. Karena ini adalah jawaban yang diberikan oleh The Manifest Court, sangat mungkin bahwa kedua entitas misterius itu tidak nyata. Seperti yang diharapkan, legenda hanyalah legenda. Selain itu, bahkan Lab of Gods tidak dapat menentukan keberadaannya. Oleh karena itu, aman untuk mengatakan bahwa mereka tidak ada. Bagaimanapun, kemungkinan besar tidak ada orang lain di dunia selain The Manifest Court dan Lab of Gods yang dapat menentukan keberadaannya. Jika mereka mengatakan entitas misterius itu tidak ada, maka itu pasti benar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Meskipun demikian, dia bisa menggunakan ide ini untuk membuat Sakroria menampakkan diri. Levi sudah memikirkan rencana untuk menyerang Sakroria. Sebelum saya pergi,
Bolehkah saya tahu apa saja entitas dari kedua legenda ini? Saya yakin Anda setidaknya bisa memberitahu saya itu, kan? Petik 2. Bersambung.